Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi-potensi belajar berdasarkan teori emosi dan teori intelijensi. Namun sebelum daripada itu, kami lebih dahulunya memperkenalkan diri kami. Saya Nusriwan Krismanto Sembala selaku moderator dan juga pemateri. Ada saudara Andri Seksulumasi selaku pemateri, ada Ibu Novita Kause selaku pemateri, dan juga ada saudara Yohanes Sabun Kaule sebagai pemateri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang potensi-potensi belajar berdasarkan teori emosi dan teori intelijensi. Nah, perlu kita ketahui latar belakang daripada potensi-potensi belajar. Pada hakikatnya, pendidikan itu tidak terlepas daripada manusia, baik itu secara individu maupun kelompok. Secara lambat ataupun cepat, pendidikan itu pasti akan ada pada manusia. Artinya bahwa di mana ada manusia, di situ pun ada pendidikan. Pendidikan sendiri pun merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk dapat mengetahui kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk kita dapat mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri kita, perlu juga untuk kita dapat melakukan proses pembelajaran atau kita dapat mendapatkan pendidikan itu. Nah, dalam pembahasan kami hari ini, kami akan membahas tentang apa itu potensi. Itu poin yang pertama yang akan dibahas. Lalu poin yang kedua adalah apa itu potensi berdasarkan teori emosi dan teori intelijensi. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga adalah bagaimana hubungan potensi belajar berdasarkan teori emosi dan teori intelijensi. Adapun tujuannya adalah untuk dapat mengetahui apa itu potensi, arti dari potensi itu apa, itu tujuan pembahasan kami. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui apa itu potensi belajar berdasarkan teori emosi dan teori intelijensi. Lalu poin yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara teori emosi dan teori intelijensi. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu tentang potensi. Dari tujuan kita sudah tahu bahwa untuk kita mengetahui apa itu potensi. Nah, yang akan kami bahas itu poin yang pertama adalah pengertian daripada potensi. Apa itu potensi? Potensi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to beget, yang berarti keras atau kasar atau kuat. Nah, dalam adapun pemahaman yang lain atau dari berbagai macam perspektif dapat mengkaji atau dapat mengartikan kata potensi itu adalah kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud. Sementara itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat mengartikan kata potensi itu sebagai kemampuan atau kualitas yang dapat dimiliki oleh seseorang atau individu, namun belum dapat digunakannya secara maksimal. Artinya potensi yang ada dalam diri individu itu belum dapat menjalankannya atau melakukannya secara maksimal. Nah, dari pengertian di atas dapat kami mengambil kesimpulan bahwa potensi adalah kemampuan atau daya yang dapat dimiliki oleh seseorang, namun ia belum dapat mewujudkannya secara maksimal. Itu adalah pengertian daripada potensi. Nah, ada juga jenis-jenis potensi belajar yang ada di dalam individu atau dalam diri anak-anak, yaitu
yang pertama potensi jasmania. Potensi jasmania ini berkaitan dengan tubuh kita atau kejiwaan kita. Ketika tubuh atau kejiwaan kita baik, berarti bahwa potensi jasmania kita pun akan bertumbuh dengan baik. Artinya akan berkembang dengan baik. Nah, untuk mewujudkan itu perlu kita melihat lingkungan. Kita melihat dari lingkungan yang bersih ataupun makanan yang dapat kita mengkonsumsikannya itu harus secara bergizi untuk dapat mengembangkan potensi jasmani kita. Jika potensi kita tidak sehat untuk tentang kejiwaan, potensi jasmani kita tidak sehat tentang kejiwaan kita tidak sehat, berarti kita bukan berada dalam fase potensi pertumbuhan yang maksimal, gitu. Nah, yang kedua adalah potensi rohania. Potensi rohania ini berkaitan dengan daya pikir kita, rasa kasih sayang kita, dan juga karya cipta kita, dan juga rasa keagamaan kita dan nilai-nilai kebudayaan. Bagaimana kita dapat menghormati, bagaimana kita dapat menghargai, untuk dapat kita mengembangkan potensi yang ada. Nah, untuk mengembangkan itu, maka perlu kita mencintai kebudayaan kita, atau kita menghormati nilai kebudayaan kita. Kita dapat menghargai keagamaan kita, dan juga kita dapat melakukan suara hati kita dengan baik. Dengan demikian maka potensi rohani kita akan dapat diwujudkan. Dalam potensi pun ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Secara garis besar terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu berkaitan dengan lingkungan, sedangkan faktor internal itu berkaitan dengan keturunan. Nah, yang dibahas pertama adalah faktor dari dalam diri kita atau faktor internal tentang keturunan. Nah, keturunan seseorang anak dalam keluarganya itu akan mempengaruhi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Contohnya yaitu keturunan lain, ilmu pasti. Ada keturunan bertumbuh tinggi, keturunan olahragawan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor dari luar diri kita atau faktor lingkungan. Nah, faktor ini yang amat besar berpengaruh dalam kita dalam mengembangkan potensi dalam diri kita, yaitu ada sikap, artinya dilihat dari lingkungan, ada mungkin dari keluarga, ada dari lingkungan teman sebaya, yang dimana dapat mempengaruhi perkembangan potensi kita seperti sikap dan juga tingkah laku yang ada di dalam diri kita atau kebiasaan petunjuk untuk dapat kita mengembangkan potensi kita. Nah, untuk mewujudkan itu maka kita perlu menjadi seorang yang berhikmat dan bijaksana untuk dapat kita memetik nilai atau hasil positif yang nanti dibagikan dari lingkungan tersebut agar itu tidak terpengaruh dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Baik, ini demikian dari saya karena saya hanya membagi tentang potensi, atau saya hanya membahas tentang poin yang pertama, yaitu tentang apa itu potensi. Oleh karena itu, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan ke saudara Andre untuk dapat mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang apa itu teori berdasarkan apa itu potensi berdasarkan teori emosional. Sekian dan terima kasih. Shalom. Di sini saya akan membawakan pokok bahasan tentang intelijensi. Baik, jadi di sini intelijensi berasal dari bahasa Yunani yaitu intellectus yang berarti memahami.
Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah wujud dari daya atau potensi dari seseorang untuk memahami sesuatu. Baik, itu adalah pengertian dari intelijensi. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama adalah faktor bawaan. Faktor bawaan adalah faktor sifat asli, sifat yang dibawa seseorang dari sejak lahir. Jadi dia berupa genetika, seperti itu. Dan yang kedua ialah faktor pembentukan. Faktor pembentukan adalah faktor di luar dari diri seseorang yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Dan yang ketiga adalah faktor kematangan. Faktor kematangan adalah kesanggupan organ tubuh seseorang dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi ketiga faktor ini yang mempengaruhi intelijensi dari seseorang. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis intelijensi. Ya, jenis-jenis intelijensi di sini ada 8 jenis intelijensi yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama tentang kecerdasan linguistik. Ya, kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya melalui kata-kata. Jadi orang-orang seperti ini mampu untuk memainkan kata-kata atau mengungkapkan makna melalui kata-kata. Orang-orang seperti ini cenderung berprofesi sebagai jurnalis atau pembawa acara dan lain sebagainya. Baik, yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Ya, kecerdasan logis matematis. Seseorang yang memiliki kecerdasan logis matematis yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam bidang hitung-menghitung. Ya, orang-orang seperti ini cenderung berprofesi sebagai orang-orang bekerja di bidang akuntansi dan sebagai guru matematika dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Ya, kecerdasan seseorang memiliki kecerdasan spasial visual adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat secara rinci visual yang terdapat di sekitarnya. Jadi orang itu dapat melihat sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu dalam secara garis besar kita tidak tahu, tapi mereka dapat meneliti dan melihat akan perbedaan-perbedaan dalam misalnya dalam bentuk garis, dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial visual ini mereka cenderung berprofesi sebagai arsitek atau desainer dan lain sebagainya. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Ya, jadi kecerdasan musikal ini orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal adalah kemampuan mereka dalam bermusik atau memainkan nada untuk menghasilkan sebuah seni seperti itu. Jadi orang-orang musikal adalah orang-orang yang dapat mengeluarkan membuat sebuah bunyi menjadi seni. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal itu adalah orang-orang yang cenderung mereka berprofesi sebagai pemusik, sebagai DJ, penyanyi, dan juga lain sebagainya. Ya, yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan dari seseorang dalam membangun hubungan antara pikiran dan tubuhnya untuk menciptakan sebuah gerak yang indah. Ya, orang-orang seperti ini cenderung profesi mereka adalah sebagai aktor, atlet, dan lain sebagainya yang mengandalkan gerak fisik atau gerak otot dalam bekerja seperti itu. Dan selanjutnya ada kecerdasan interpersonal.
kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dari seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, orang yang mampu bersosialisasi. Jadi orang-orang seperti ini cenderung memiliki banyak kenalan, dan orang-orang seperti ini cenderung profesi mereka adalah sebagai sosiolog. Baik, selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Ya, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan dari seseorang untuk berinteraksi atau untuk memahami dirinya sendiri. Ya, orang-orang seperti ini cenderung berprofesi sebagai ahli psikolog, ulama yang mampu memahami dirinya dan juga mampu memotivasi orang lain. Dan juga yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Ya, kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk mengenal berbagai jenis flora, fauna, dan juga kejadian alam yang ada di sekitarnya. Ya, jadi orang-orang seperti ini cenderung berprofesi sebagai dokter hewan, pengurus organisasi lingkungan, dan juga lain sebagainya. Baik, demikian hasil presentasi saya tentang potensi intelijensi. Baik, salam teman-teman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai potensi emosional. Dalam bagian potensi emosional ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian emosi, yang kedua adalah pengertian dari kecerdasan emosional atau EQ, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, dan yang keempat adalah ciri-ciri dari kecerdasan emosional. Saya akan mulai pada bagian yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai pengertian emosi. Jadi kata emosi itu berasal dari bahasa Latin yaitu emovere. Emovere yang artinya bergerak jauh. Arti dari kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Jadi emosi berhubungan dengan konsep psikologi lain seperti suasana hati, temperamen, kepribadian, dan disposisi. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu. Jadi seperti kita tahu bahwa emosi itu muncul ketika ada reaksi terhadap rangsangan. Nah, rangsangan tersebut muncul dari luar ataupun dari dalam individu. Nah, sebagai salah satu contoh adalah emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi orang tersebut akan terlihat tertawa. Demikian juga dengan emosi sedih. Emosi sedih akan mendorong seseorang berperilaku atau menunjukkan ekspresinya sedang bersedih seperti menangis dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan emosional atau EQ. Jadi kecerdasan emosional atau biasa dikenal dengan EQ ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dari diri dan orang di sekitarnya. Jadi tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika seseorang memiliki yang namanya kecerdasan emosional, maka dia akan mampu menerima, dia akan mengelola, dia akan menilai, dan juga dia akan mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang disebut sebagai faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa lingkungan keluarga itu merupakan sekolah pertama di mana kita dididik dan kita dapat mempelajari yang namanya emosi. Nah,
bagaimana kita dapat mempelajari atau mempelajari emosi dalam lingkungan keluarga. Nah, seperti kita tahu bahwa ketika kita masih bayi, kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari sesuatu tentunya dari ekspresi. Jadi ekspresi yang akan diperlihatkan dari orang tua atau dari lingkungan sekitar itu merupakan pelajaran atau hal yang dapat kita pelajari dari ekspresi tersebut. Nah, bagian yang kedua atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagian kedua yaitu mengenai lingkungan non keluarga. Nah, lingkungan non keluarga yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan masyarakat dan juga lingkungan pendidikan. Nah, emosi tersebut akan berkembang atau berjalan itu seiring dengan perkembangan fisik dan juga mental dari setiap individu. Jadi tentu dalam pertumbuhan, dalam perkembangan di situ pula akan berkembangnya atau munculnya yang namanya disebut dengan emosi. Nah, pada bagian keempat yaitu mengenai ciri-ciri potensi emosional. Nah, ada beberapa ciri-ciri potensi emosi, ada 5. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksudkan di sini adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakan untuk memandu pengendalian diri sendiri. Jadi, kesadaran diri yang dimaksudkan di sini adalah kita mampu mengendalikan diri sendiri. Dan juga menimbulkan kepercayaan diri dari dalam diri kita. Pada bagian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu pengaturan diri. Nah, pengaturan diri yang dimaksudkan di sini adalah menangani emosi diri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas. Artinya peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran. Pengaturan diri yang dimaksudkan di sini lebih kepada pekanya kita terhadap suara hati. Jadi suara hati yang muncul itu bagaimana kita merespon dan kita peka terhadap suara hati tersebut. Pada bagian ketiga adalah motivasi. Nah, motivasi yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk mengatur emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi yang dimaksudkan di sini adalah hal positif yang dimana kita dapat menggunakan untuk kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian motivasi yang ada tersebut untuk dapat kita mengatur emosi kita untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Yang berikut adalah mengenai empati. Empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain dan berpikir dengan sudut pandang mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah kita belajar untuk menghargai yang namanya perbedaan. Jadi kita tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi kita juga harus mengutamakan diri sesama dan orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya pada bagian ini mengenai potensi emosional. Lebih dan kurangnya teman-teman bisa baca pada materi kelompok kami. Terima kasih, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga teman saya. Pertama dari Kamanto, dari Kak Andri dan Kak Novita. Nah, di sini poin yang terakhir saya akan menyimpulkan berdua poin. Yang pertama, hubungan antara kecerdasan intelijensi dan emosional terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir saya menyimpulkan materi kami. Yang pertama saya langsung pada materi. Pertama, hubungan antara kecerdasan intelijensi dan emosional terhadap prestasi belajar.
kecerdasan intelektual mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar siswa. Dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran mutlak diperlukan kecerdasan intelektual. Keberhasilan dan prestasi yang diraih oleh siswa baik dalam konteks pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kecerdasan intelektual saja, tetapi faktor kecerdasan emosional juga ikut menentukan. Hal ini terbukti banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual belajar pada orang yang kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kepiawaian, kepandaian, dan ketetapan dan seseorang dalam mengelola diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain di sekeliling mereka dengan menggunakan seluruh potensi psikologis yang dimilikinya seperti inisiatif, empati, adaptasi, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan persuasif yang secara keseluruhan telah mempribadi dalam diri seseorang. Jika hanya menggunakan kemampuan intelektual saja tanpa memperhatikan kemampuan emosional, cenderung dalam mengatasi masalah bersikap analitis dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Jadi kedua kecerdasan tersebut pada prinsipnya sangat mempengaruhi kesuksesan belajar siswa. Adanya hubungan antara prestasi belajar dengan kecerdasan emosional juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Goleman, di mana Goleman menyimpulkan bahwa anak-anak yang ber-IQ tinggi, mereka lebih bertanggung jawab, kurang impulsif, lebih menguasai diri, memiliki prestasi yang tinggi. Terdapat juga hubungan antara prestasi belajar dan kecerdasan emosional yang ditunjukkan oleh Gottman dan Clare. Di sini De Clare menyimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki IQ tinggi berperilaku lebih baik di sekolah, lebih pandai membangun hubungan dengan orang lain, lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, lebih mengendalikan diri. Sebaiknya anak-anak yang secara emosional tidak cerdas cenderung memperoleh prestasi belajar yang buruk di sekolah, suka berkelahi dengan teman-temannya. Inilah materi yang saya sampaikan mengenai hubungan antara kecerdasan intelijensi dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. Dan poin yang terakhir, materi dari kami. Kesimpulan dari materi kami adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan intelijensi merupakan potensi alami yang dimiliki oleh seseorang yang dalam prosesnya potensi yang ada dalam diri ini dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh karena itu, siswa harus diarahkan agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga dapat membantu siswa mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Anak yang berbakat adalah anak yang memiliki intelijensi yang tinggi dan kecakapan emosional yang tinggi. Mereka kelak menjadi orang yang mampu berbuat, berkarya, aktif, kreatif, dan mandiri. Demikian hasil prestasi kami, dan waktu selanjutnya kepada moderator. Sekian dan terima kasih.